Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita membuat controller yang gunanya untuk menghubungkan transceiver QRP seperti USDX ini ataupun homebrew kita yang powernya kecil-kecil, atau juga transceiver kita yang jadul yang nggak punya kontrolnya untuk disambung ke AR500 atau ke booster lain. Kita akan buatkan kontrolernya. Kita lihat USDX tidak ada dan sangat kecil, setebal telapak tangan. Kalau kita buatkan kontrolernya nggak muat. Lagi pula IC kontrolnya USDX itu sangat mudah jebol. Jadi kebayang ya sama teman-teman, kalau USDX yang jebol kan sudah sulit diperbaiki. Jadi tinggal dibuang saja. Maka dari itu kita harus buatkan controller supaya bisa kita sambung ke booster atau ke AR500 kita. Nah, controllernya ini seperti ini. Hal penting buat controller adalah dia tidak boleh nyedot power besar gitu ya, karena kan QRP kita powernya kecil. Jadi controller ini nyedot powernya kecil dan juga tidak mengganggu audio kita. Nah, controller ini di belakangnya itu ada in, ada out, ada opred, RCA yang disambung ke AR500, dan juga ada tempat tegangan 12 volt adaptor ya. Kalau di depannya tadi kita sudah lihat tuh, ada lampu LED TX dan RX, kontrol, dan ada power. Ada power seperti itu. Jadi ya sangat sederhana, kecil juga tuh sebesar telapak tangan. Ya, nanti juga teman-teman bisa lihat dalamnya. Bahkan kalau keburu akan saya gambarkan skemanya juga agar teman-teman bisa membuatnya seperti itu. Dan nanti kita akan sambungnya ini untuk AR500. Jadi contohnya USDX kita akan kita sambung ke AR500 melalui controller. Karena kalau nggak ada controllernya nggak bisa disambung ya. Nggak seperti 7300 kan ada jack RCA-nya seperti itu. Nah, teman-teman, penyambungannya seperti biasa ya. Ada in, ada out, itu jangan salah, itu harus dihafalkan, harus dipahami lah, kurang lebihnya begitu. Jadi yang innya dari AR500 itu masuk ke output dari controller seperti itu. Nah, ini dari sini nanti kita akan segera sambung, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, dalamnya juga akan saya perlihatkan seperti ini ya. Dalamnya ada PCB kecil, ada relay, ada trim port, ada C-nya, dan ini juga ada jack in dan out-nya juga. Ya, pakai relay jadi aman banget. Jadi USDX-nya aman, AR500-nya juga aman, dan trim port-nya itu untuk menyetel sensitivity-nya ya. Nah, seperti itu. Dalamnya ada dua transistor NPN dan PNP yang saya buat. Ini nggak nyontek ya, bikin sendiri ya, digambar-gambar sendiri, rangkaiannya juga. Nah, kita akan coba pasang instalasinya supaya teman-teman bisa paham ya. Kalau mau buat juga ini penting sekali controller ini gitu ya. Jadi buat rig yang seperti USDX, yang QRP, yang powernya kecil-kecil, itu perlu controllernya juga. Homebrew juga perlu juga. Nah, ini kita udah pasang ya. Ada in, ada out, ada DC 12 volt. Yang merah itu adalah RCA ya. Nah, ini adalah yang outnya, out dari controller masuknya ke input ya, ke inputnya AR500 nih, itu saya tunjukkan tuh ya, 500. Nah, ini yang merah itu RCA nya, itu disambung ke RCA juga itu ya.
itu adalah jack RCA, kabelnya merah, disambung ke jack RCA nya dari AR500. Nah, USDX itu kan nggak ada jack seperti itu gitu ya. Nah, outputnya AR500 seperti biasa kita sambungnya ke dummy load dulu ya. Sebentar juga akan kita sambung ke antena juga. Kalau bisa berkomunikasi, mudah-mudahan kita bisa QSO nih. Tapi cobalah kita lihat nanti ya. Nah, jadi penyambungannya seperti itu supaya jangan sampai salah sambung nih. Jadi in ke out gitu ya. Nah, USDX-nya kita sudah tahu kan, di belakangnya itu mikrofon, switch on off-nya, terus adaptor, terus harus pakai BNC juga ya, karena dia jack-nya itu model harus pakai BNC. Nah, ini adalah in out-nya sudah terpasang tuh. Kalau saya dekatkan ya, ada in, ada out dari controllernya, ada RCA, ada jack untuk ke adaptor. Itu kecil juga, kita buatnya kecil sebesar USDX. Nah, ini AR500 nya kita sudah tahu ya, seperti biasa. Di depannya ada tombol power on off, ada LED RX TX. Kalau dia on itu RX nyala, kalau kita off dia itu akan true ya. Jadi seperti itu, jadi kontrolnya yang mengatur. Nah, kita sudah mulai hidup ini. Kita sambung ke antena. Ada yang ber-QSO itu tapi kecil banget ya. Kita mau coba apakah bisa masuk, apakah kontrolernya juga berfungsi, supaya pada waktu kita ngomong kontrolernya men-trigger ke AR500, jadi bisa on AR500. Kita cari yang kosong deh, kita cari frekuensi yang kosong supaya tidak mengganggu teman-teman yang sedang ber-QSO ya. Kita cari frekuensi kosong. Ini saya klik 40 meter. Nah, lihat ya, kalau lampu hijaunya nyala berarti kontrolernya nyala. Kalau lampu merahnya TX nyala berarti mendorong. Oke, coba 1 2 3 coba. Mendorong AR500. 1 2 3 coba. Nah, itu AR500 nya. Waktu tadi saya ngomong. Oke, coba. Ya, AR500 nya nyala ya. Coba. Oke, 1 2 3 2 3. Oke, coba. Nah, teman-teman lihat, jadi sudah bisa berfungsi bukan? Dan dia nyedot powernya kecil itu kontrolernya. Dan juga yang penting kontrolernya tidak mengganggu audio kita ya, tidak mengganggu. Nah, kalau audionya sudah rusak nanti AR500 nya ya apa adanya gitu ya. Oke, coba. Nah, ini adalah true ya. Kita matiin kontrolernya, dia true. Sekarang kita nyalain. Kita lihat meter. Oke. Langsung sangat besar sekali. Itu sudah 300. Itu dengan input 4 watt ya. USDX itu 4 watt. Saya langsung kasih tegangannya 19 volt deh. Gitu, seperti itu. Nah, ini adalah penampakannya ya, seperti itu ya. Jadi kalau RX-nya nyala itu berarti kontrolernya standby. Begitu kita ngomong lampu merahnya nyala, berarti dia men-trigger, mendorong kepada AR500 ya teman-teman. Jadi ini controller mudah banget tapi penting gitu ya, kecil tapi penting. Saya juga akan buatkan nanti protect input ya, protect input. Sekarang kita buat controller dulu supaya teman-teman ini harus membuatnya, karena ini penting buat homebrew, dan ini saya buat untuk USDX.
Jadi how USDX connect to AR500 via controller, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat kecil itu dibandingkan dengan pulpen saya tuh, coret-coretan seperti itu. Jadi controller ini perlu gitu ya. Sekali lagi kita akan coba nih pakai Damilut supaya kita bisa lihat. Diperhatikan sekali lagi kontrolernya ya, tombol-tombolnya gitu ya. Nanti saya buatkan skemanya juga deh. Saya buatkan skemanya, nggak keburu nih gitu ya. Ini AR500 nya kan kita sudah tahu ya, sudah kenal ya. Nah, ini Damilut ini supaya tidak mengganggu teman-teman seperti itu. Ini USDX yang akan disambung kepada AR500 via controller. Apa namanya, transceiver yang jadul tuh kan kebanyakan nggak ada tempat untuk nyambungnya kan ya. Nah, pakai controller ini jadi bisa langsung connect ke booster. Boosternya standar kok, ini booster standar pada umumnya seperti itu ya. Ini sambungan ke Damilut kan nggak masalah kan ya, udah paham semuanya. Yang penting bisa jadi bimbingan gitu ya, bisa jadi guidance gitu. Nah, ini kita coba nih. Nah, ini true, kita coba true dulu ya, sangat kecil karena 4 watt true 4 watt. Sekarang kita akan nyalakan kontrolernya. Ini masih true tapi skalanya 6 watt ya, skala Damilutnya 6 watt. Kita akan nyalakan, kita pindahkan dulu Damilutnya skalanya, kemudian tadi AR500 nya nyala tapi karena kontrolernya belum dinyalain dia tetap true. Sekarang kita udah nyalain dan nah teman-teman lihat mentok-mentok pastilah ya, karena ini kan cuma 150. Tadi kita lihat di antena kan sudah 300-an. Nah, kontrolernya nyala. Nah, ini USDX nya. Nah, tuh begitu kita ngomong, ini berarti dia mendorong AR500 nya TX nya langsung nyala kan. Nah, berarti controller kita sudah bekerja dengan baik ya teman-teman. Saya harap video ini bisa menjadi penuntun, paling tidak jadi guidance atau menjadi contoh. Dan ingat ATM, amati, tiru, dan modifikasi juga boleh ya teman-teman, buat yang lebih bagus. Terima kasih sudah bergabung, subscribe-nya. Sampai jumpa.